Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Bersama Pak Aris, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, muatan pelajaran IPS, materi pokok peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Oke, sebelum pelajaran ini kita mulai, Bapak ingin bertanya, anak-anak, pernahkah kalian melihat boneka tersebut? Adakah yang tahu siapa mereka? Ya, benar sekali. Mereka adalah sepasang boneka komodo bernama Modo dan Modi yang menjadi maskot SEA Games 2011 di Jakarta dan Palembang. Nah, anak-anak, kegiatan SEA Games merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Lalu, apa saja kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dan bagaimana peran Indonesia di dalamnya? Penasaran? Yuk kita cari tahu. Tahukah kalian ada beberapa lembaga yang mengurusi kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, Komite Pengembangan Sosial, bertujuan menangani masalah kependudukan dan pemberantasan narkoba. Yang kedua, Komite Kebudayaan dan Penerangan, bertujuan mempromosikan kegiatan kerjasama yang efektif dalam bidang kebudayaan dan penerangan. Selanjutnya yang ketiga, ada Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bertujuan meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN, bertujuan melakukan kerjasama di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Anak-anak, ada 4 subbidang yang menjadi bagian kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, yaitu olahraga, pendidikan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Mari kita bahas satu persatu. Subbidang olahraga. Yang pertama, SEA Games. Apa itu SEA Games? SEA Games merupakan pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara yang dilaksanakan tiap 2 tahun sekali. SEA Games dilaksanakan pertama kali di kota Bangkok, Thailand. SEA Games terakhir tahun 2019 merupakan SEA Games ke-30 yang dilaksanakan di Filipina. Bagaimana peran Indonesia pada SEA Games? Ya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Selain menjadi peserta, Indonesia pernah menjadi juara umum sebanyak 10 kali, yaitu pada tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, dan 2011. Masih dalam subbidang olahraga, yang kedua adalah kejuaraan AFF, merupakan kejuaraan sepak bola negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai jenjang usia yang diadakan setiap 2 tahun sekali. AFF pertama kali dilaksanakan tahun 1996 di Singapura. Dan peran Indonesia dalam kejuaraan AFF, yang pertama, menjadi tuan rumah pada tahun 2002, 2008, dan 2010. Dan peringkat terbaik yang dicapai timnas senior Indonesia adalah menjadi runner up pada tahun 2000, 2002, 2010, 2016. Mari kita doakan semoga prestasi timnas Indonesia menjadi lebih baik dan mampu menjadi juara dalam kejuaraan ini. Selanjutnya kita memasuki subbidang pendidikan.
Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN bidang pendidikan antara lain: yang pertama, Indonesia aktif dalam kegiatan pertukaran pelajar. Yang kedua, Indonesia ikut dalam pertemuan guru ASEAN di Bali. Yang ketiga, Indonesia menjadi anggota ASEAN University Network. Dan yang keempat, Indonesia menjadi anggota Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Memasuki subbidang yang ketiga, yaitu subbidang kebudayaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN bidang kebudayaan meliputi: yang pertama, aktif melakukan kegiatan kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua, aktif mengikuti festival lagu dan lomba menyanyi ASEAN. Yang ketiga, aktif melakukan kerjasama promosi pariwisata. Dan yang keempat, aktif melakukan kerjasama budaya dalam serumpun Melayu. Anak-anak, subbidang yang terakhir adalah subbidang kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang kemanusiaan antara lain: memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami bencana alam dan memberikan bantuan kepada pengungsi Myanmar. Anak-anak, dari penjelasan Pak Aris tadi, kita bisa simpulkan bersama bahwa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi peserta dan tuan rumah dalam ajang SEA Games dan kejuaraan AFF. Yang kedua, aktif dalam kegiatan pertukaran pelajar. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Dan yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan. Anak-anak, setelah kalian mengikuti pelajaran kali ini, sekarang ayo kita berlatih. Soal yang pertama, sebutkan 4 subbidang kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Oke, soal yang kedua, sebutkan 4 peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Anak-anak, sudah sepatutnya kita bersyukur bahwa negara Indonesia masih bisa hidup damai berdampingan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Dibuktikan dengan adanya kerjasama yang baik antar negara di bidang sosial budaya. Anak-anak, sampailah kita di akhir pembelajaran. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan banyak manfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 3M. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.